Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Yanto Kipas, alhamdulillah kedatangan konsumen membawa kipas angin seperti biasa ya, merek Cosmos. Kondisinya kata yang punya mati. Setelah dilangsungin ya dari fuse-nya nyambung ke kapasitor, masih tetap mati juga. Tadinya mati total, coba dilangsungin ya, ambil strom kapasitor, kita akan tes, mati betul. Kita bantu putar juga tidak berputar, ini tidak berdengung atau bergetar sama sekali, jadi alias mati total. Langsung aja kita buka, kita operasi di mana permasalahannya, di mana kerusakannya supaya kelihatan. Jadi buat yang belajar silakan disimak, semoga video ini bermanfaat ya. Cara memperbaiki kipas angin mati total, kita akan atur dulu posisinya supaya kelihatan jelas. Nah ini mungkin udah jelas ya. Terkadang kalau terlalu jauh, mungkin dari segi nyambungnya, putusnya tidak begitu kelihatan ya. Jadi yang belajar terkadang kurang puas, kurang jelas, jadi saya minta maaf. Saya cuman berusaha bagaimana supaya video ini jelas, dan saya juga neranginya jelas, bisa neranginya supaya yang belajar bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ini betul ya, udah dilangsungin dari stromnya ngambil ke kapasitor, berarti fuse sudah tidak digunakan kembali. Kondisinya mati total, udah dilangsungin masih tetap mati ya. Jadi kita akan tes dulu dari kapasitor. Oh ini udah dibuka nih, udah lecet, udah dikupas-kupas kabelnya. Kita akan ukur menggunakan tester kira-kira hidup atau mati. Seperti biasa nomor 100 kali 100 ya, testernya atur posisinya dulu supaya kelihatan. Kita akan ukur dari kapasitor ini udah ada yang dikupas ya, udah lecet. Nah ini juga kita akan mati ya, tester hidup, testernya hidup. Dua kabel kapasitor kita ukur mati, dinamo ada yang putus, memang dicolokin menggunakan listrik juga mati. Kita akan langsung buka-buka, kita buka dulu nih bautnya supaya kelihatan yang mana yang putus, terus bagaimana cara memperbaikinya, akan seperti itu. Saya hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman sedikit. Semoga yang belajar mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan buka dinamonya, ini tidak ada yang kosong, tidak ada yang hangus. Kita akan bersihkan dulu karena debu-debunya mengganggu pemandangan atau penglihatan di kamera. Masih bagus banget ya, masih bening, masih mulus banget ini. Kenapa kok bisa mati? Bahasa orangnya masih muda kok mati, bahasa kipasnya belum lama kok rusak atau mati. Jadi kita akan membuka dulu, kita nggak usah mencari yang putus di mana. Ini kuncinya ya, apabila menemukan dinamo itu seperti ini yang dibungkus-bungkus ya, menggunakan plastik seperti permen, karena saya bilang seperti permen dibungkus plastik. Kita nggak usah mencari yang putus yang mana, kita melihat dinamo nggak usah, kita langsung buka aja ini. Jadi caranya tuh seperti ini udah nggak ada lagi. Jadi saya hanya berbagi pengalaman ya, kita nggak usah mencari-cari ini yang putusnya mana, terus ini yang lecet mana, kan seperti itu. Ini beda ini masalahnya. Jadi kita melihat daripada kondisi, terutama merek ya, terutama dari segi merek. Ini merek Cosmos yang dibungkus-bungkus plastik seperti permen. Nah seperti ini nih, kita nggak usah mencari yang putus-putusnya, kita buka aja ikatannya ini.
Nanti plastiknya akan saya buka juga untuk supaya panas dinamonya itu keluar. Ini terlalu panas, jadi kalau bahasa Jawanya ketutup atau keungkep ya, jadi panas. Nggak tahu kenapa pabrik membuat seperti ini ya. Memang dalam arti pandangannya beda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi analisa ya, nama dinamo itu kan harus terbuka supaya hawa panasnya itu keluar. Di waktu hidup kan otomatis dinamo itu kan panas, dan panas itu keluar. Bagaimana supaya keluar? Otomatis kan jangan ada yang tertutup. Tapi kenapa ini dibungkus-bungkus seperti ini? Itu satu pertanyaan juga ya. Dibungkus-bungkus semua menggunakan plastik, udah seperti permen aja lah, dibungkus-bungkus plastik. Jadi kita akan buka nih, saya akan kurangin dari plastiknya ini supaya panasnya itu keluar, tidak terungkap seperti ini ya. Kita akan buang plastiknya ini, tapi tidak semua ya, cuma sebagian aja. Akan kupas. Ini kalau menemukan kipas angin seperti ini ya, kalau menemukan ada kipas angin seperti ini kondisinya mati, udah langsung ini aja kita buka. Kita nggak usah melihat daripada dinamo yang posisinya konslet atau putusnya di mana, nggak usah, kita buka ya, tapi pelan-pelan karena ini kawatnya kawat kecil ya, jadi sangat pelan-pelan sekali. Hati-hati jangan sampai menambah putus. Seperti biasa saya gunakan kuping kecil ya untuk menariknya nih, supaya mudah kerjanya. Kita akan buka pelan-pelan, sangat pelan-pelan. Harus hati-hati. Kawatnya ini kawat kecil, kawat tembaga memang, tapi sangat kecil sekali ya. Ukurannya kalau nggak salah 0,12. Ini fuse-nya masih ada fuse-nya, tapi nggak tahu nih mati atau hidup fuse-nya. Yang penting yang permasalahan ini dinamonya ada yang putus di sambungannya ada yang putus antara kabel ke dinamo. Ini ada yang putus, itu udah 99%. Nah, di sini kita akan buka nih dari kapasitornya juga. Kita akan ukur lagi ya supaya jelas kita memperjelas saya. Kita ukur lagi, kondisinya kan mati ya. Matinya ini adalah posisinya kita ambil di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini warnanya warna merah, speed nomor 3. Kita buka dulu speed nomor 3 dan jalur utama yang ada fuse-nya. Nah, ini jalur utama strom kapasitor atau jalur power. Kita akan ukur yang satu lilitan ini ke speed nomor 3 mati. Ini speed nomor 3 ke strom mati, jadi jalur utama nih mati, putus ya, putus. Terus kita pindahkan ke kapasitor, posisinya masih putus juga. Tester hidup ya, ini masih putus, tidak ada yang nyambung. Jadi permasalahannya di sini. Kita juga tes juga kemarin juga putus. Ini permasalahan di sini, ini keseringan. Kita buka ya, ikatannya nih sambung, kita buka sambungannya ini ya, lilitannya kita buka ya kan. Nih putusnya di sini. Ini permasalahannya, ini keseringan. Jadi kalau merek-merek ini keseringannya ya begini. Merek Cosmos yang dibungkus menggunakan plastik itu udah tidak ada lagi. Permasalahannya sering di sini. Nah, setelah kita bakar lalu kita akan ukur kembali. Kita ukur, nah ini masih mati juga ya. Dari speed nomor 3 ke strom mati, kita pindahkan ke kapasitor ke speed nomor 3 hidup ya kan, udah nyambung. Ini udah nyambung, udah hidup. Tester mengatakan hidup ya. Matinya ini juga masih mati. Ini masih belum nyambung. Nah, kita juga buka juga sini nih.
lilitan kawatnya kita buka kembali. Yang ini kan masih mati nih, kita akan buka ya kan. Ini permasalahannya di sini, putusnya itu di sini. Kita akan bakar. Jadi kita nggak usah melangkah yang jauh, nggak usah. Ini kalau model seperti ini, kalau model yang lain ya beda lagi. Kita akan ukur kembali ya, kita akan ukur kembali speed nomor 3 yang tadi kita buka sama setrum. Nah hidup, alhamdulillah ini udah hidup semua nih. Hidup, tester mengatakan hidup, berarti kerusakannya, permasalahannya setelah ketemu. Ini harus dikerok ya, kita bersihkan, ini harus dikerok karena ada warna coklat atau warna hitam-hitam, kita harus bersihkan. Lalu kita pelintir, harus yang kencang pelintirnya nih, ngelilitnya ke kabel ini harus kencang, jangan kendor. Disolder boleh, nggak disolder nggak apa-apa, tapi yang paling penting kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan menggunakan cutter. Kalau nggak dibersihkan ya sama ya, nanti juga akan putus lagi. Atau permasalahan di mana ya memang adanya seperti itu, keadaan seperti itu dan harus seperti itu. Nah ini fuse-nya nih, coba kita akan buka dulu fuse-nya. Ini keras banget nih. Fuse-nya kita akan tes hidup atau mati nih. Kita akan buka, lengket banget ini, waduh benar-benar. Kita bakar ya, menggunakan korek. Biasanya kalau udah dibakar, ditarik itu langsung copot. Nah kan copot. Setelah copot kita akan ngetes fuse-nya nih. Fuse-nya kita akan ukur mati. Fuse-nya mati, berarti yang punya bener ya, fuse-nya mati terus dilangsungin tapi masih nggak hidup. Kita akan buang aja nih. Setelah nggak hidup bawa ke tempat saya, memang putusnya di speed. Nah, kita akan ukur kembali nih yang tadinya mati ya. Setelah kita buka, kita sambung-sambung, kita akan ukur dari 2 kabel kapasitor, mana kapasitornya. Nah ini hidup, alhamdulillah hidup, ada kilonya. Ini bagus banget ini. Memang kalau kawatnya kecil jumlahnya banyak, kalau dihitung 50 lebih, hampir 100 ya. Kalau dilihat dari ohmnya, saya menggunakan kali 100. Kita akan pasang kembali nih dari yang bekas-bekas ya, kita gunakan yang bekas, kita pasang kembali, lalu kita akan ikat. Jadi kalau ada kipas angin seperti ini seperti ini ya, bentuknya sama, modelnya sama, udah langsung aja kita buka ikatannya. Kita buka satu-satu, dari terutama dari speed nomor 3 kita buka, terus dari strum kapasitor kita buka juga, lilitannya itu yang sambungannya itu yang solderan udah buka. Yang itu biasanya di situ permasalahannya, keseringan 99%. Kita langsung fokus ke ikatan. Tapi kalau merek lain ya kita cari dulu posisi yang putusnya di mana. Tapi kalau merek ini nih, model seperti merek ini ya udah langsung aja. Langkahnya ikutin seperti ini. Insya Allah kipasnya yang tadinya mati insya Allah bisa hidup kembali, tanpa kita harus mencari-cari yang putus. Kadang kita agak ribet juga mencari yang putus ya, ini putusnya di mana, kita mencari agak. Nah, kita rapikan dulu nih kabel-kabel lilitannya, jangan sampai ada yang nongol ke keren. Nah, setelah rapi, terutama kita akan teteskan oli dulu di sini. Teteskan oli. Ini masih mulus banget ya. Bushingnya juga masih bening, AC masih bening, memang nggak rusak ya. Waduh ini menempel nih, masih bening kotor, kita bersihkan dulu nih. Kita bersihkan.
tengokannya copot ini, bautnya hilang. Sama yang punya udah dibuka-buka, nyerah. Udah, kalau udah nyerah udah bawa ke tempat saya. Ilmunya belum nyampe katanya, ilmunya belum nyampe. Ya kalau sering-sering buka, sering-sering belajar mah pasti nyampe, Pak. Kata yang punya nih, bisa ya Bapak, ilmunya belum nyampe. Sampaikan ilmunya. Nah, ilmunya itu kan punya Allah, Pak, bukan punya saya. Saya sendiri tidak berilmu. Allah menitipkan ilmu ke saya lewat saya belajar, lewat sering buka-buka, ya dikasih ilmu lah. Kita paskan dulu nih, jangan sampai kejepit kabelnya, posisinya harus pas. Nah, seperti ini kita pasang posisi kembali semula. Memang kalau seperti main bola ya jam tayang terkadang yang penting juga. Kalau jam tayangnya banyak ya sering main, biasanya itu menjadi tim utama. Tapi kalau jam tayangnya jarang-jarang main, menjadi tim pengganti. Mirip-mirip ya, di mana posisi ini masih keras ini. Kita akan setel dulu, ketok aja di sini nih samping. Nah, ini udah lancar, wis udah ngacir ini. Ada rambut-rambutnya kita bersihkan dulu. Nah, ini udah rapi. Isolasinya nanti dulu kita tes dulu. Kita melihat kapasitornya bagus atau tidak nih. Kita atur dulu gambarnya supaya kelihatan. Nah, ini udah kelihatan. Kita akan tes menggunakan listrik. Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah. Muter kenceng juga nih. Nggak tahu ini speed nomor berapa nih, muter kenceng juga. Speed nomor berapa nih, kita geser dulu posisinya biar kelihatan nih. Hati-hati ya, kapasitor belum diisolasi, hati-hati. Kita geser dikit, ya geser dikit nih. Nomor 1 ini lambat, nomor 1 memang paling-palingnya enteng ya. Nomor 2 sedang, ini kencang juga. Nomor 3 kencang, ini bagus ini, ada anginnya, ini kencang, bagus. Udah keadaannya udah kembali normal nih Pak, alhamdulillah. Semoga awet, bisa kuat 5 tahun 7 tahun ke depan mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada ucapan dan gambar yang tidak berkenan.